Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Sami, Ya Bashir, Ya Qarib, Ya Muqallibal Qulub, Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak Ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nawwir qulubana ya Rabb. Allahumma nawwir qulubana ya Nur bin nuri hidayatik, bin nuri ma'rifatik, kama nawwatal ardu bin nuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini, berkahi pertemuan ini ya Allah. Jadikan pertemuan ini membuat hati kami semakin yakin padamu. Jadikan majlis ini majlis Engkau sembuhkan hati yang berpenyakit, Engkau lapangkan hati yang sempit, Engkau hilangkan hijab penghalang hati ini darimu ya Allah. Ya Allah, jadikan malam ini malam penuh cahayamu, penuh dengan rahmatmu, penuh ampunanmu. Ya Arhamar Rahimin, irhamna, irhamna ya Karim. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rasanya rugi kalau kita tidak minta kepada yang senang diminta dan yang memiliki segala-galanya, yang menguasai segala sesuatu, dan menyuruh kita meminta dan menganggap sombong bagi yang tidak meminta. Semakin banyak meminta kepada Allah, semakin dicintai. Alangkah ruginya yang tidak suka berdoa, padahal segala urusan ada dalam genggaman Dia semata, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang bisa terjadi tanpa izinnya. Allah maha dekat, Sami'an, maha mendengar, Basiran, maha menatap, Sami'an qariban, maha dekat, wa huwa ma'akum, dan Dia bersamamu. Banyaklah meminta, karena minta adalah zikir. Fadkuruni adkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Ud'uni astajib lakum, berdoalah padaku, aku kabulkan. Doa adalah kehambaan kita. Kita hamba sangat perlu kepada yang maha kuasa. Doa adalah zon, prasangka, prasangka baik Allah yang maha mengabulkan. Rugi kalau kita tidak berdoa, karena kita ini tidak bisa apa-apa kecuali ditolong oleh Allah. Hidup ini berat ringan bukan oleh masalah yang ada, berat ringan ditolong Allah atau tidak. Kalau Allah menolong, tidak ada yang susah. Kalau Allah tidak menolong, semuanya susah.
Alhamdulillah. Salah satu doa yang kita bahas kali ini adalah doa Dhunnun, doa Nabi Yunus. Kita simak surat Al-Anbiya ayat 87. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdir alayhi fanada fi الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Dan ingatlah kisah Dhunnun, Nabi Yunus, ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, yang ditimpa gelap. Tiada ilah selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Dhunnun, Nabi Yunus diberi amanah untuk berdakwah. Beliau marah karena umatnya tidak mau mengikutinya. Padahal hidayah bukan milik seorang nabi, yang membagi hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ada rasa kecewa. Tetapi bagi Allah, kemarahan Dhunnun ini berakibat Allah memberikan kesempitan, kelapangan, kesempitan milik Allah. Kalau Allah lapangkan, lapang. Kalau Allah sempitkan, sempit. 3 kegelapan di malam hari, naik perahu, lalu diuji di laut, sehingga harus ada yang diturunkan. Dhunnun ini terpilih untuk dimasukkan ke laut, meringankan beban perahu. Gelapnya malam diuji dengan gelapnya lautan. Lebih berat, hadirin. Gulita malam saja sudah repot, apalagi tenggelam di laut di malam hari. Ini nyata. Lalu Allah datangkan ikan besar, maka dia dimakan ikan. Bayangkan, itu kegelapan yang luar biasa dan kesempitan yang luar biasa di perut ikan. Dalam gelapnya gelap, Nabi Yunus berdoa, dan doa ini pun diilhamkan oleh Allah, karena tidak ada kebaikan selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada ilah, Tuhan yang berhak disembah selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau, sedang saya ini orang yang zalim. Lalu jawabannya Allah di ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami kabulkan doanya dan selamatkan dia dari kedukaan
dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Gelap malam milik Allah, gelap laut milik Allah. Setiap ikan, sekecil apapun, sebesar apapun, ciptaan Allah. Semua ikan bertasbih kepada Allah. Semua ikan memakan apa yang Allah tetapkan, termasuk Nabi Yunus ini. Tidak ada yang kebetulan. Kalau Allah sempitkan, terjadilah kesempitan. Dan kalau Allah lapangkan, pasti terjadi kelapangan. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Walaupun di samudra luas, semuanya nyata bagi Allah. Walaupun ada di perut ikan, pasti Allah tahu. Karena tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang luput. Semuanya total, sempurna, ada dalam pengetahuan Allah. Hadirin, doa inilah yang diajarkan Allah kepada Nabi Yunus dalam gelap serba gelap, kedukaan yang luar biasa, dan tujuannya agar kita tahu ada doa ini. Karena boleh jadi kita pun akan ditimpa berbagai kesempitan dan kepahitan. Tapi saya kira tidak ada yang lebih pahit selain 3 kegelapan yang dijalani beliau, Nabi Yunus. Zikir itu ada 4. Zikir lisan, zikir akal pikiran, zikir arkan tubuh ini, dan zikir kalbu kita. Kalau doa hanya mulut saja, itu baik, tapi kurang. Seharusnya ketika kita mengucap La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, lisan, pikiran, akhir, hati kompak. Inilah yang mendatangkan. Allah tahu orang yang mulutnya berbicara tapi pikirannya tidak. Harusnya setiap doa itu mustajabnya tuh seperti brankas. Tahu brankas? Yaitu tempat penyimpanan besi. Itu ada nomornya. Diputar, klek. Putar ke kiri, klek. Putar ke kanan, klek, terbuka. Putar-putar sesukanya sambil tidak mikir. Saya kira tidak ada yang terbuka. Sama wasta'inu bisabri wassalah, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Itu juga brankas. Kita sholat, tapi seperti brankas yang diputar-putar tidak ketemu nomornya. Harusnya Allahu Akbar, klek. Takbir, mulut, hati ingat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah, klek, masuk. Bacaan pendek, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukandiban, klek. Ruku, subhana rabbiyal azim, masuk. Sujud, klek, masuk. Duduk di antara 2 sujud, Rabbighfirli warhamni wasburni, klek, masuk. Oh, itu sholat. Lihat saja hadirin, mustajab doanya. Lah kita takbir tidak ingat, Fatihah, kapan terbukanya? Khusyuk kan begitu. Coba lihat orang membuka brankas tidak khusyuk, terbuka tidak? Tidak. Boleh dipraktekkan ini pada waktu sholat. Takbir, Allahu Akbar, enak hadirin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Tiap klek rasakan, itu beda hadirin. Fatihah yang gerak cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli. Ya, saya kira kalau bisa lebih baik, lebih mustajab sholatnya. Karena janji Allah tidak mungkin bohong. Ya, ada yang hamil istrinya, bayinya sungsang, operasi tidak cukup dana, minta izin ke dokter, sholat dulu. Sholat yang bagus, tobat, sholat yang bagus, doa berhajat, izin Allah, lahir normal. Apa susahnya bagi Allah? Kan yang bikin sungsang juga Allah, benar? Emang di perut, di rahim ibu bayi punya pilihan? Tidak. Saya mau menceng ke sini, enggak, dia enggak ngerti ya. Tahu sungsang dari mana bayi ya? Dia tidak pernah punya pengalaman kecuali sekali-kalinya itu. Allah yang menyungsangkan, Allah juga yang tidak menyungsangkan. Kembali ke doa Nabi Yunus. 3 ternyata. Kliknya tuh cuma 3 hadirin. Lebih simpel dari sholat ya. Wah, lebih senang saudara. Cuman 3 ceklekan. La ilaha illa anta, ceklek, subhanaka, cekluk, ini kuntu minaz zalimin, klak, kebuka tuh. Minat untuk tahu ceklekannya? Insya Allah kita bahas tahun depan hadirin. Guru saya mengajari untuk tidak lepas dari doa ini. Surat Nabi Yunus ini Al-Anbiya, surat Al-Kahfi ayat 10, yang jangan lepas tuh ya. Ini kan maaf ya, wajah-wajah banyak masalah ya. Kok AA tahu auranya hadirin ya? Ya, kalau lagi kurang masalah nggak kesini. Benar atau benar? Saya hafal wajah-wajah paling depan ini paling besar masalahnya. Paling depan saya hadirin. Jadi 3 ceklekan ini kalau bisa ikut semuanya. Ceklekan yang pertama, la ilaha illa anta. Ini adalah tauhid, pengakuan bahwa saya ini hamba. Hamba itu berarti tidak punya apa-apa. Allah punya semuanya. 2, saya ini bodoh, nggak tahu apapun. Allah yang maha tahu. Kita hanya tahu yang dikehendaki Allah tahu. Kita tidak punya harta apapun kecuali yang dititipkan Allah dengan waktu tertentu. Nanti waktunya diambil, pergi dia. 3, kita ini lemah, tidak ada daya, seperti karung kosong ngelumbruk, kecuali dikuatkan oleh Allah. Termasuk bisa duduk, bisa bicara, ini pasti Allah yang ngasih kekuatan. Nggak dikasih kekuatan oleh Allah, sudah bikin pingsan saja, nggak bisa apa-apa. Benar? 4, kita ini kotor berlumur dosa. Allah yang maha suci, yang kuasa mengampuni kita. Jadi pada waktu la ilaha illa anta, kita akui
kita nggak berdaya nih. Di dalam perut ikan ini nggak ada dayanya, nggak ngerti harus gimana keluar dari perut ikan. Juga nggak punya apapun untuk bisa keluar dari sini, kecuali cuman satu, pertolongan Allah. Saya masuk ke perut ikan dengan izin Allah, saya hanya bisa keluar dari perut ikan juga dengan izin Allah. Enggak ada yang terjadi illa biiznillah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa, besar, sedang, kecil, kecuali dengan izin Allah. Digigit nyamuk, tetap izin Allah. Digigit anak nyamuk, cucu nyamuk, semuanya hanya dengan izin Allah. Nyamuk terbang di sekitar kita, izin Allah bukan? Bagaimana coba? Jawab. Kalau ada satu nyamuk dengan suara prihatin begitu, mau di gimana? Kasih makan atau pukul? Jujur hadirin. Terpaksa saya pukul A. Kenapa? Nyamuk satu dipukul. Iya, sebab kalau saya biarkan dia, saya kasih makan, darah nggak seberapa sih, ya, juga nggak sakit-sakit amat, dah. Kecil itunya jarumnya. Tapi kalau dibiarkan dia ngasih tahu temen-temennya, nih ada orang soleh katanya. Jadi saya bisa dikerubutin, selalu ada alasan hadirinnya. Tidak dipukul sih, hanya disemprot ya. Istighfar ya. Kalau ngebunuh nyamuk tuh bukan haram sih, tapi kesianlah nyamuk. Cari makan terancam, lagi makan terancam, selesai makan lebih-lebih lagi kan, dendam kita. Semoga nyamuk sing sabar ya. Kalau lihat nyamuk kita bersyukur, nggak jadi nyamuk. Nyamuk nggak pesen jadi nyamuk, sebagaimana kita nggak pesen jadi orang. Jangan sombong sama nyamuk ya. Dikasih nyamuk demam berdarah, betina, Aedes aegypti, bisa tewas kita. Berlindung ke Allah ya. Tuh jadi tegang sekarang. Tadi merasa kuat ingat nyamuk, tapi dengar Aedes aegypti keder ya. Nah, pengakuan itu penting hadirin. Allah satu-satunya yang mencipta, menguasai, menetapkan. Tidak ada kejadian tanpa izin Allah. Apapun, pertemuan ini hanya Allah. Hujan, izin Allah. Dihina, izin Allah. Dipukul, izin Allah. Terbunuh, izin Allah. Tidak ada yang bisa terjadi. Pencurian, izin Allah, izin Allah. Yang mencuri, dia tidak diridhoi Allah. Yang dicuri, terserah sikapnya. Kalau sikapnya sikap yang disukai Allah, Allah ridho. Walaupun kehilangan, gak ada masalah tentang perbuatan orang ke kita. Yang bermasalah, kita menyikapinya. Nabi Muhammad dihina. Jadi hina? Tidak. Karena Allah yang mengangkat dan menurunkan. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Biyadikal khair. Dalam genggaman Allah semua kebaikan. Jadi ketika ada musibah apapun harus yakin, saya ini milik Allah. Sesuka yang punya, mau diapain saja. Dibikin sehat, dibikin sakit, kena ini, kena itu, suka-suka Allah. Nah, ini kunci awalnya. Kita ngaku ini saya tuh milik Allah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, semua milik Allah. Jadi kita harus sadar, mau diapain aja oleh pemiliknya, ya hak pemilik.
ini tisu saya ya. Sesuka saya, hadirin. Tapi Allah mah nggak gitu ke orang. Pasti ada hikmahnya, kecuali kalau saya gini-ginian nggak ada hikmah. Makanya disambung dengan klik yang kedua, subhanaka, maha suci engkau. Maha suci Allah itu, ini sebetulnya kata-kata ini sangat tidak pantas kepada Allah. Maha suci Allah dari segala kekurangan. Itu enggak pas, karena masih berpeluang ada kekurangan. Maha suci Allah dari segala kesempurnaan yang diduga oleh kita. Jadi kita udah menduga Allah itu sempurna, tapi itu pasti tidak sesempurna Allah yang sesungguhnya. Karena kita kan terbatas mengenal Allahnya. Allah maha baik, pasti kita nyebut Allah maha baik itu terbatas dibanding dengan kemahabaikan Allah yang sesungguhnya. Nah sebetulnya subhanaka yang asli itu lebih dekat ke sana. Maha suci Allah dari segala yang kita duga tentang dia. Bukan maha suci Allah dari segala ketidaksempurnaan. Enggak mungkin itu ya. Itu ada peluang tidak sempurna. Maha suci Allah dari kesalahan, ya mungkin bisa dimengerti ya, karena kita yang terbatas dalam memahami juga menjelaskan. Allah tidak tidur, itu udah pasti ya. Udah kalau tidur berantakan ya. Nah, Allah maha baik, subhanaka, maha suci Allah. Semua perbuatan Allah al-baru, maha baik, pasti baik, tidak akan pernah tidak baik, dan pasti untuk kebaikan kita. Karena Allah tuh berbuat baik tuh bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kebaikan kita. Benar? Kayak kita sholat, apa perlunya Allah dari sholat kita? Dia pemilik langit dan bumi. Kita makhluk-makhluk kecil yang gak jelas kelakuan kayak gini, tinggal disambal petir aja beres ya. Sholat untuk kita, sedekah. Nanti saudara sedekah, siapa yang ngebekelin uangnya? Jawab. Siapa yang melewatkan petugas ke depan kita? Allah. Siapa yang ngitung, mikir? Jawab hadirin. Kan keluarnya 2 lembar, 50.000 dengan 2.000. Yang bikin lama mikir siapa? Kalau jelek tidak boleh ke Allah, ya kan? Allah menghendaki saya sedekah 2.000. Caranya dibalik sekarang. Kalau ada 2.000-an dengan 50.000-an, saudara milih yang mana? Milih dua-duanya kan gitu. Kenapa sedekah jadi 2.000? Kira-kira bisikan Allah, kalau saudara punya uang gitu ya, 50.000 rada tertekan ya, 20.000 lawan 2.000 lah ya. Kira-kira Allah lebih suka saudara sedekah yang mana? Setan suka yang mana? Nah yang diturut siapa? Tuh gitu hadirin. Wah banyak akalnya nih supaya kami banyak sedekah. Bukan buat saya hadirin, buat diri masing-masing. Subhanaka, maha suci. Enggak ada yang salah, enggak ada yang tidak terukur. Allah subhanahu wa ta'ala al-adil, maha adil. Artinya segala sesuatu pasti pada tempatnya. Jadi kita ditimpa ujian tuh udah pas tempatnya, waktunya. Allah tahu siapa kita nih, lebih tahu daripada kita sendiri. Kadar keimanan, intelektual, wawasan, ilmu, fisik, Allah tahu. Dan kalau ujian menimpa kepada kita, pasti udah diukur tuh. Tadi saya disuntik tuh, yakin udah diukur. Ya nggak mungkin yang nyuntik seenaknya cus. Karena obatnya kental ya nggak, pelan nyuntiknya tuh. Karena cosprot, aduh, itu zolim tidak pada tempatnya hadirin.
Ini lama ente udah belum baru setengah cc. Makanya opat cc. Selesai beres. Diukur ya. Itu manusia. Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Jadi ujian apapun yang menimpa kita pasti baik, pasti sudah diukur oleh Allah, pasti karena Ar-Rahman Ar-Rahim Allah, pasti karena kasih sayang Allah. Untuk apa? Supaya kita jadi baik. Masa saya ditipu untuk baik? Jalanin coba. Suatu saat akan tahu. Itu Nabi Yunus dimakan ikan jadi baik, jadi ilmu bagi umat. Benar? Maaf ya kalau disebut lagi. Lah dulu saya zaman dicaci maki, dijauhi orang-orang, dikucilkan, dipermalukan, perusahaan bertumbangan. Enggak tuh, enggak jadi buruk ya. Pesantren jadi rapi, sekolah jadi ada. Jadi di mana jeleknya tuh dihina tuh kan? Jeleknya tuh kalau kita salah menyikapinya. Ciri salah menyikapi teh begini. Aduh Allah, cik atuh ya Allah sing adil. Udah. Kalau dia diadili masa berpetir ya. Pernah dulu cerita ada anak SMA, insya Allah soleh, ahli masjid, ahli tahajud, akhlaknya baik, pinter. Sebelum lulus kelas 3 sudah diterima di fakultas kedokteran. Tapi ujian nasional tidak lulus. Satu-satunya satu sekolah, hanya ini yang tidak lulus. Bayangkan, kampus udah nerima, lulus tidak. Aduh, bapaknya sedih luar biasa. Ibunya nangis, bapaknya nangis. Habis Jumatan keluar ke lapang. Ya Allah, di mana keadilanmu? Aduh, si bapak kalau diadili waktu itu udah enak betul kan di lapang tuh ada. Tinggal cetes aja petir, gosong, tinggal serbuk begitu. Tapi dah Allah mah enggak begitu ya. Kata teman-temannya, aneh si bapak nih. Anak yang tidak lulus sekolah, bapak ibu yang tidak lulus ujian. Anaknya aja biasa-biasa. Pada waktu perpisahan sekolah, bapak ibu guru yang baik dan kawan-kawan semua, saya satu-satunya pelajar di sekolah ini yang tidak lulus ujian nasional kali ini. Saya mohon maaf karena tidak 100% sekolah ini lulusnya. Tapi saya memang minta kepada Allah, bukan minta lulus. Saya minta diberikan yang terbaik oleh Allah. Dan saya percaya ini yang terbaik. Saya mohon maaf untuk itu. Saya yakin ini adalah yang terbaik dari Allah dan pasti ada hikmahnya. Pada nangis guru teh dengernya. Sampai itu mau murid-murid perempuan mah I love you, begitulah adanya. Iya, katanya begitu. Karena jadi kagum. Ini anak tenang, mantep, aja. Udah itu ikut paket C dan lulus. Sekarang kuliah aja normal. Ditahan sedikit oleh Allah, bisyai, supaya kelihatan kemuliaan anak ini. Kalau semuanya lulus, nggak pernah kelihatan kesabarannya, ketenangannya. Minta ke Allahnya juga enggak ngotot. Dibelokkan dikit aja sebentar. Anak ini husnudzon walaupun tidak lulus, dan tetap lulus. Sekarang sudah beres kuliah jadi dokter. Sing sabar atuh men. Mikir sekarang semua ya. Iya ya. Jadi klek yang kedua, nah ini harus husnudzon.
Maaf, saya belum dapat kisah yang baru. Nih lelaki nih yang udah nikah, di ruangan gelap, ada yang mukul pakai gulungan koran, peletak kena kepala. Kira-kira marah tidak? Marah. Siapa? Siapa ini? Pas dinyalain lampu teh, mertua hadirin. Udah ngasihin anaknya, juga biaya pernikahan, deposito, dan apartemen, serta mobil. Jadi nggak marahnya hadirin? Jawab, oh bapak, mangga atuh pak, pilih. Ini serius hadirin. Siapapun di antara kita yang punya kesenangan mengingat-ingat karunia Allah, kemahabaikan Allah, demi Allah dijamin dia tidak akan terluka dengan kepahitan yang ada. Kita sengsara karena kita fokus dengan keinginan kita, fokus dengan pilihan kita. Kita sengsara karena mikirkan keyengnya kepada apa yang kita inginkan, padahal belum tentu baik yang kita inginkan. Ingin besok, emang besok bagus? Ya Allah, tahun depan saya ingin nikah. Enggak enak ya Allah. Kalau kayak kesiapannya, please ya Allah. Dari 5 sahabat 5 angel, cuma saya yang belum nikah. Engkau tahu betapa tertekannya diriku ini. Please ya Allah, jangan gitu-gitu amat sama saya. Oh, sok tahu banget. Bulan depan saya ulang tahun ke-30 ya Allah. Oh, jangan gitu ah. Ini kayak ke siapa aja. Kita kan nggak tahu lamaran mana yang duluan datang. Lamaran dari si dia atau lamaran ajal ya. Jangan ngatur Allah, baik sangka aja. Coba diingat-ingat, pernah nggak Allah lupa ngasih makan ke kita gitu? Lupa ngasih minum sebulan gitu. Pernahkah Allah lupa ngasih napas sejam gitu? Allah terlalai ngurus kita kan? Atau Allah ini syaraf mata kecepetan? Enggak. Atau Allah cuek sama jantung kita, enggak, tetap diurus. Tensi diurus, panas juga paling dikit lah, 39 tidak 76 derajat, atau tinggal di kecapan itu. Hadirin, serius ini. Sekarang ada yang menghina kita. Berapa orang yang menghina? Bandingkan dengan yang tidak menghina. Sekarang penghinaan orang menghina kita. Bandingkan dengan kehinaan kita yang sesungguhnya. Tetap nggak ada apa-apanya. Jerawat 1, tapi di ujung hidung ya tapi kan kecil. Coba kalau di ujung hidung segede kepala, kan repot. Tetap lebih banyak karunia. Betul? Dulu yang rahimnya diangkat, nangis di sini. Aduh, hancur hidup saya. Kenapa? Udah saya nikahnya telat, udah saya belum punya anak, sekarang rahim saya diambil, nangis lagi. Bisa dimengerti hadirin. Tetapi itu bukan solusi. Apa dengan nangis rahim jadi gitu? Sesudah selesai nangisnya, jadi yang diambil itu apa? Rahim, rahim. Maaf, kalau yang lain-lain gimana? Badan masih baik? Alhamdulillah. Jantung, jantung saya normal, alhamdulillah. Paru-paru, alhamdulillah sudah normal. Ginjal, empedu gitu, itu semua normal. Sumsum tulang, alhamdulillah. Jaringan otak, masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, untung cuman rahim, pulang aja deh.
Kan masalah kita tuh dua. Satu, susah fokus. Giliran fokus, salah fokus gitu. Kayak sholat susah fokus. Giliran fokus, sendal hadirin. Benar? Jadi siapa yang menyengsarakan diri kita? Diri kita sendiri. Ayo husnuzon. Aduh abdi gesami. Kira-kira di antara yang hadir ini, yang rada telak ujiannya yang mana? Di ruangan ini coba yang mana? Kira-kira yang ujiannya mantap? Yang mana? Yang ngomong? Yang ini kan ngomong bersama. Alhamdulillah, saudara kan tahu sendiri ya. Wah, itu yang kelihatan, belum ujian yang tidak kelihatan. Oh, hadirin, sama saya juga. Aduh, nih asa. Aduh ya Allah, kapan berhentinya ujian ini? Hanya kan tidak boleh diekspresikan. Dan orang yang terdekat juga tidak perlu tahu. Dan nggak bisa nolong kalau Allah nggak nolong. Dan nggak perlu ditulis di status itu WA, BBM. Alangkah beratnya hidup ya. Udah. Kita lebay pisan. Hidup gini-gini amat. Udah itu mah. Ciri orang yang tidak sabar kan ingin diketahui orang penderitaannya. Ciri orang yang tidak ridho ke Allah, dia pamer derita. Nah, husnuzon, ya pasti baik, pasti baik. Sakit, pasti baik. Kecopetan, pasti baik. Batal nikah, pasti baik. Si dia jadi nikah tapi dengan teman saya, oh pasti perih itu. Pasti baik. Mungkin kita menuhankan dia dan Allah cemburu. Hati kita terlalu mencintai seseorang sehingga merebut niat sholat. Tahajud hanya untuk doa dia, minta dia. Saum hanya untuk minta dia, bukan minta ridho Allah. Udah oleh Allah tadi ditahan atau dibalikin dia sama yang lain. Ya Allah, saya di sini. Allah udah tahu saudara di sana. Sampai nanti luluh, tidak ngotot ke Allah, tidak maksa ke Allah. Ibadahnya jadi lurus sekarang. Tahajudnya jadi pengen deket dengan Allah. Tadinya kan tahajudnya supaya jodoh sama dia. Saumnya supaya jodoh sama dia. Sedekahnya supaya jodoh sama dia. Ini ke Allah teh kayak ke pesuruh aja. Kayak ke bagian ngejodoh-jodohin. Ibadah mengabdi ke Allah. Sampai aduh ya Allah tos yang minta deui. Sekarang yang penting masih dekat denganmu. Wah, barulah dia dikejar-kejar oleh yang nagih hutang. Ya Allah. Hadirin sekalian, 3. Klik yang ketiga. Inni kuntu minaz zalimin. Jadi yang pertama nyambung, kita remuk sebagai hamba Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua adalah husnuzon ke Allah. Ini pasti baik, pasti ada hikmahnya, pasti adil, pasti untuk kebaikan saya. Walaupun pahit di sini, nggak apa-apa, karena pahit itu sebanding dosa. Ya, kalau dosanya kuat sekali, pahitnya juga kuat, perih, nyelekit ke hati itu, ngenes. Aduh ya Allah, itu kiat. Nah itu ciri-ciri. Tapi dosanya pedes. Ya. Tapi kuat, dijalanin aja nanti kuat. Saya pernah, aduh berat waktu itu, berat sekali ujian sampai saya bilang ke guru saya, aduh saya mah nggak kuat, jalani aja lah, gitu. Oh gitu, ya udah jalani aja. Pas dijalani mah, ternyata yang bagian nyelek tuh ngarangnya. Jadi karangan kita yang bikin neken itu, dan bergantungnya kepada selain Allah. Jadi yang bikin neken itu adalah ini yang ketiga ini, harusnya ini kuntu minaz zalimin. Jadi saya ini yang zalim ya Allah. Nah, jadi pada waktu kita pahit itu langsung
ini buah kezoliman saya. Zolim yang mana? Saya kan gak zolim sama dia. Ke dia enggak. Tapi berapa yang lain kita zolimi? Kucing lewat disepak, ya gak? Tanpa salah apa-apa. Apa nggak ada catatannya? Itu demi Allah ada. Kecoa kepleset di depan. Padahal Allah membuat kecoa telentang dia di depan dia supaya dia punya amal nolong. Kalau kau digumpret, udah tidak berdaya. Ini serius hadirin. Makanan orang diambil, enggak ada. Atau parkir motor sembarangan. Tidih-tidih di ambulan yang mau melahirkan susah, terhalang oleh motor kita. Apa saudara pikir enggak ada catatannya? Ada catatannya. Makan di restoran itu belenyung atau enggak ada undangan di pernikahan, datang aja bawa amplop kosong plus. Emang ada yang tidak luput, ada yang luput dari Allah, itu dosa itu. Serius hadirin. Kucing lapar, kita punya asin di Allah ngelihat ini jahat pisan. Kalau nggak ngasih mah nggak usah ngasih, nggak usah diemeng-emeng. Oh, itu kucing milik Allah hadirin. Kira-kira banyak nggak dosa kita? Jawab. Kemarin mah yang gitu nggak dihitung dosa. Kenapa sesudah pengajian jadi kayak penjahat? Emang penjahat. Kita ini zolim, benar? Oh, Masya Allah. Belum zaman SMA, cinta monyet. Monyet-monyet juga monyet balik hadirin. Ini kayaknya setiap ngomong dosa tuh banyak yang tersentuh. Itu ada catatannya hadirin. Tidak ada satupun maksiat. Buka internet porno, ngedipin istri orang. Oh, jahil-jahil kita. Kursi guru dikasih permen karet. Itu ada. Semuanya ada dan semuanya kembali ke kita. Makanya jangan merasa suci. Taubat, ampun. Nah, taubat itulah ternyata yang mendatangkan mustajabnya doa. Jadi berhenti kalau kecopetan tuh nyalahin copet. Dah copet mah udah pasti salah. Tidak udah disalahin juga. Copet kurang ajar. Ya ada kalau dia soleh emang nggak nyopet. Dan omongan itu nggak menyelesaikan apa-apa, benar? Ini adalah gara-gara saya, ya Allah. Ini kezoliman. Lihat anak kalau udah berkeluarga belum baik akhlaknya. Ini adalah dosa saya. Semuanya harus kembali ke ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayiatin famin nafsik. Semua kebaikan datang dari Allah, keburukan datang dari kita sendiri. Ayo periksa. Makanya kalau ada apa-apa teh berhenti mikirin nyalahin orang. Ada nanti waktunya kita selesaikan. Tapi ini kepahitan pasti diundang oleh kita. Nggak bisa ngaku, nggak kebuka. Itu klik yang terakhir. Klik yang terakhir tuh ngaku di hadapan Allah. Ini kuntu minaz zalimin. Saya yang zalim ya Allah. Semua ini buah dosa saya, buah maksiat saya. Klik. Nah, kalau klik apakah langsung ada solusi? Terserah Allah. Tapi biasanya yang pertama tuh tenang. Hadiahnya huwallazi anzalas sakinah. Teng ke hati itu. Jadi berat sih masalah, tapi ini nggak neken. Kan yang membuat sengsara tuh tekanan di sini, tertekannya di sini. Persoalan sama, deritanya beda, tergantung tekanan di hatinya. Hei, monyet,
ada yang nyol sini. Tapi ada yang biasa we. Makanya lain. Jelema, assalamualaikum. Tiis. Ada ya masalah harga diri ya mah. Duel ya mah. Saon tepugu pisan. Saya tadi dapat kiriman WA tentang supir taksi yang dimarahin. Wah, marah. Kamu yang benar loh kalau nyupir. Dia yang salah. Di depan itu ngambeknya ke supir taksi. Tapi supirnya tenang. Ya Pak, maaf. Ditanya, Pak, gimana bisa sabar begini? Ya, tiap orang kesana sini bawa sampah. Numpuk. Jadi setiap ada saluran tumpah sampahnya. Ya kita ambil, kita bersihkan. Jangan sampai kita buang lagi sampah ke yang lain. Dah lah, dah nggak rugi nolong orang. Benar? Sekian hadirin. Biasanya jam 9 selesai. Sekarang beberapa waktu ini terlambat karena mulainya jam 8 lewat. Maaf ya. Biasanya kita disiplin selesai. Silakan saudara berwakaf. Ini wakaf ya sekarang. Wakaf untuk masjid dan fasilitas umum lainnya. Semoga amal jariah ini mempertemukan kita di sorga ya. Semuanya akan mengalir terus sampai yaumul kiamah. Silakan hadirin berwakaf. Linaldo Basuki mana? Oh maaf Pak, Pak Linaldo Ade ya. Apa kabar? Baik. Baik. Bisa cerita sedikit mengapa malam ini akan berikrar syahadat? Ada hikmah apa yang mengantarkan mau menjadi seorang muslim? Sebenarnya saya dari kecil itu tinggal di lingkungan muslim. Dari kecil walaupun dari lahir Beda. ya, bukan muslim. Bukan muslim. Dari keluarga. Oh iya, lalu tinggal di lingkungan muslim. Betul. Apa yang menarik? Pada saat saya kecil mungkin saya belum sadar. Begitu saya kayaknya seneng ngelihat orang-orang pada kumpul ke masjid. Oh gitu ya. Senang lihatnya ya. Cuman saya pada saat itu belum mengerti. Belum mengerti. Nah, pada saat saya mulai tumbuh dewasa, saya mulai berpikir, sanggup nggak saya untuk melaksanakan puasa? Sanggup nggak saya untuk melaksanakan 5 waktu? Saya senang dengar khotbah pada saat masjid tiap Jumatan. Ada rasa tenang, ada rasa kerinduan. Saya mulai terus. Tapi Jadi dengar ceramah gitu ada rasa senang dan tenang ya. betul. Nah, saya pikir walaupun saya udah usia seperti ini, saya pikir nggak ada yang terlambat. Mungkin sekarang saatnya saya memutuskan. Nah, kenapa memutuskannya? Apa nih faktornya? Mungkin ada yang bisa jadi hikmah bagi kami. Saya karena udah banyak teman-teman yang muslim, saya sangat tertarik dan saya benar-benar mau aja. Dan Gitu ya. saya pikir mumpung saya masih hidup mungkin. Tapi capek loh jadi Islam tuh sholat. Orang lagi main kita sholat ya nggak? Orang bangun tidur leha-leha kita udah ke masjid. Betul. Nggak apa-apa gitu. Orang lain sebulan makan enak kita nahan dari subuh sampai maghrib. Kurus loh mas. Kalau seseorang itu sudah memutuskan untuk masuk ke dalam suatu pintu, mungkin saya tidak akan kembali lagi. Disitulah resiko manis, pahit, itu yang harus saya terima. Tapi mas resikonya manis semua loh mas. Sholat itu bikin tenang, Itu bahagia. yang saya cari. Saum itu lahir batin kita jadi sehat. Tidak ada satupun perintah Allah kecuali untuk bahagia,
mulia, selamat. Maaf aja mas, nanti resikonya begitu. Insya Allah ya. Betul. Entah berapa banyak Allah menakdirkan syahadat di masjid ini. Sini Istiqlal. Enaknya mas, kalau baru masuk Islam tuh gak punya dosa. Jadi pas syahadat tuh 0 dosanya. Dan amalnya juga 0 ya, karena belum. Jadi udah syahadat, nanti sebaiknya mandi, sholat. Nanti Isya udah kena wajib ya. Udah belajar belum sholatnya? Saya belum mengerti semuanya. Oh tenang, kalau belum mengerti, Allah tahu mas belum mengerti. Sederhana, nanti belajar saja ya. Ya, siap, Ya siap, Allah tuh maha mengerti, maha baik. Allah tahu ilmu setiap orang, dan Allah tidak menuntut kecuali yang apa yang sudah dipahaminya ya. Insya Allah. Senang dengarnya ya. Seperti uskup di Rusia itu. Lihat itu umat Islam. Mana ada agama yang ibadahnya seperti itu. Baris tanpa diatur. Semua menyusun safnya. Tidak ada yang berani melawan imamnya di depan. Tidak ada yang berani mendahului. Kalau ada yang kosong, maju sendiri rapi. Dan semuanya berwudu dulu. Tidak ada yang berani sholat tanpa wudu. Gerakan sama, arah sama, bahasa sama. Satu dunia upacara raksasa. Tidak pernah berhenti. Ada gitu? Maaf, ada lagi yang lain? Gak ada. Karena memang agama ini Allah yang mendesain jadi sempurna. Kalau ada kekurangan, karena kitanya saja umat Islam yang tidak benar. Masya Allah. Terima kasih hadirin sekalian. Ikuti ya mas, maaf. Iya, siap. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada ilah Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya selain Allah. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi rabbil Islamidina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jadikan saudara kami ini seorang muslim yang soleh, suami yang soleh, ayah yang soleh, seorang muslim yang istiqomah. Ya Allah, jadikan cahaya hidayah bagi keluarganya. Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah. Istiqomahkan sampai husnul khatimah. Ya Allah, begitu pula kami ya Karim. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin. Alhamdulillah. Mas selamat ya, maaf ya, alhamdulillah. Silahkan disalami kawan-kawan. Hadirin, kita akan segera menutup acara ini, maaf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah.
sekalian, waktu demi waktu semakin sedikit umur yang tersisa. Entah berapa lama lagi hidup kita berakhir. Mungkin ada di antara kita yang masih beberapa puluh tahun, mungkin juga beberapa tahun lagi. Mungkin ada di antara kita yang hanya beberapa bulan, minggu, atau hari, atau mungkin ini pertemuan terakhir kita. Kita pasti mati, kita pasti akan meninggalkan siapapun yang kita cintai. Kapanpun hidup ini berakhir, kita harus berusaha sekuat tenaga. Umur yang tersisa ini bisa menebus semua dosa. Semoga jika malaikat maut datang menjemput, Allah sudah mengampuni semua dosa-dosa kita, menghapus aib-aib kita. Semoga ketika ajal datang kita sudah berusaha membahagiakan ibu bapak kita. Semoga ketika nyawa kita dicabut, tubuh ini bersih dari harta haram, dari makanan haram, dari perbuatan haram. Semoga Allah izinkan ketika nyawa lepas dari diri ini, lisan ini bisa menyebut kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan yang mengurus jenazah kita kelak orang-orang yang soleh, yang tahu memperlakukan jenazah dengan kasih sayang dan benar. Mudah-mudahan kita dikafani dengan kafan yang berkah halal. Semoga Allah mengizinkan banyak orang yang menyolatkan jenazah kita dengan ikhlas. 40 orang yang tulus, doanya akan menjadi jalan diampuni dosa kita. Semoga anak-anak kita bisa jadi imam sholat jenazah diri kita. Mudah-mudahan kubur kita kubur yang lapang, dilapangkan oleh Allah, penuh cahaya. Tidak ada teman di kubur nanti selain amal-amal kita. Tenanglah hadirin, saat tanah menimbun jasad kita, tidak ada yang kita bawa. Tidak lama sesudah kita dikubur, orang-orang yang kita cintai pun pasti akan meninggalkan kuburan kita. Sendiri di sana, sendiri demi Allah sendiri. Hidup berakhir, perhitungan dimulai, kesempatan beramal berakhir, tapi balasan sudah dimulai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Doa ya Allah, wahai yang maha pengampun, ampuni kami ya Rabb. Engkau tahu siapa diri kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ya Allah, Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika salihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah, taubatan nasuha ya Rabb, taubatan nasuha ya Allah, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut,
wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikan malam ini malam penuh barokah, malam Engkau ijabah, Engkau ampuni doa kami. Ya Hayyu ya Qayyum taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin. Hadirin bagi yang mau doa, doalah. Amin. Allah Maha mendengar. Doakan orang tua ini, terutama yang sering menyakiti orang tua, yang suka menyia-nyiakan ibu bapaknya, yang sudah dikubur pasti menanti doa anaknya. Doakan guru-guru kita, ya Allah. Doakan orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Amin ya Allah. Doakan orang-orang yang kita zolimi selama ini. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Ya Allah, kabulkan doa-doa hamba-hambamu ini ya Karim. Berikan ketenangan bagi yang hidupnya gelisah. Berikan jalan keluar yang hidupnya dirundung masalah ya. Bukakan rezeki yang halal barokah yang dililit hutang. Cukupi hanya dengan rezeki yang halal ya Allah. Jangan biarkan kami menafkahi keluarga kami dengan rezeki yang tidak barokah. Ya Allah, berikan kemudahan urusan yang maslahat dunia akhirat. Berikan jodoh yang merindukannya ya Allah. Jodoh yang membuat kami bisa dekat denganmu. Keluarga sakinah, keturunan yang soleh solehah. Jadikan keluarga kami keluarga hafizah ya Allah. Ya Allah, istiqomahkan kami ya Allah. Berikan nikmatnya ibadah. Berikan doa yang Kau ijabah. Jauhkan kami dari bala wal fitnah. Undang kami ke Baitullah ya Allah. Sempurnakan Islam kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma ja'alna, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rzuqna al-istiqamah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, selamatkan umatmu ini dari perpecahan. Selamatkan dari kejahatan dan kezaliman. Ya Allah, selamatkan bangsa kami dari bala fitnah wal musibah. Rabbana Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berkahi majlis ini ya Allah, masjid ini, lingkungan ini ya Karim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ya Allah. Doa akhir majlis hadirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.